Aku cuma TKI yang niat cari uang di Amerika. Tapi siapa sangka wanita bule lumpuh yang aku rawat, malah jatuh cinta sama aku. Gaji 100 juta? Aku dikasih lebih dari itu, hatinya. Namaku Raka, usia 28 tahun. Aku berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, tapi impianku besar, ingin membahagiakan ibu di kampung, membangun rumah yang layak, dan membayar utang keluarga. Tawaran menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Amerika datang seperti cahaya dalam gelap. Pekerjaanku? Merawat seorang wanita lumpuh berusia 30-an yang tinggal sendirian di rumah besar pinggiran Texas. Namanya Sophia Williams, seorang mantan balerina terkenal yang kehilangan karir dan semangat hidup setelah kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Ayahnya adalah pengusaha kaya, tapi kini tinggal di luar negeri, dan hanya mengandalkan perawat untuk menjaganya. Aku diterima bekerja karena satu alasan, aku bersedia digaji lebih murah dari bule lokal. Aku minta $7.000 per bulan, sekitar 100 juta rupiah. Gajinya tinggi, tapi beban kerja juga berat. Harus siaga 24 jam, mulai dari memandikan, mengganti pakaian, hingga membacakan buku di malam hari. Awalnya, Sophia sangat dingin. Ia tidak pernah tersenyum. Ia selalu menghindari tatap mata. Tapi aku tetap sabar, memperlakukannya bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi sebagai manusia. Setiap pagi, aku mengajaknya bicara, walau kadang hanya dijawab dengan gumaman. Aku putarkan musik klasik yang dulu ia sukai, dan membacakan kutipan dari buku favoritnya. Diam-diam, aku belajar sedikit bahasa tubuhnya, bagaimana matanya berkaca saat mendengar Chopin, bagaimana ia bergetar saat aku menyebut nama ibunya yang sudah tiada. Hingga suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, kami duduk berdua di ruang tamu yang hanya diterangi lilin. Sophia menatapku lama dan berkata pelan, "You treat me like a person, not a patient. Thank you, Raka." Itulah pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Senyum yang hangat, meski penuh luka. Sejak malam itu, ada yang berubah. Sophia mulai tertawa saat aku bercerita tentang kampung halamanku. Ia minta diajarkan bahasa Indonesia, dan menyebut namaku dengan logat lucu, Raka sayang. Aku tidak pernah menyangka, wanita bule yang dulu dingin kini begitu lembut. Bahkan saat kami berbicara di balkon, ia menggenggam tanganku dengan tangan gemetar. Aku tidak pernah percaya cinta lagi, sampai kamu datang. Aku bingung. Aku hanya seorang TKI. Tapi dia, wanita cantik, kaya, bule, pintar, mengatakan bahwa aku yang menyelamatkan hidupnya. Lalu datang momen paling gila dalam hidupku. Sophia berkata, "You asked for money, right? 100 miliar rupiah? What if I give you my heart instead?" Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku bukan playboy. Aku datang untuk bekerja. Tapi cinta? Itu hal yang tak bisa ditolak saat ia datang dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, kami bukan lagi majikan dan perawat. Kami sahabat, pasangan, dan akhirnya, kekasih. Sophia pulih perlahan. Bukan secara fisik, tapi jiwanya hidup kembali. Dan aku bukan lagi sekadar TKI. Aku adalah bagian dari hidupnya. Sekarang, setiap pagi, aku membacakan surat cinta untuk Sophia dalam bahasa Indonesia. Ia selalu tersenyum dan membalas, "Aku cinta kamu, Raka." Gaji 100 juta? Sudah tak berarti dibanding apa yang aku dapat. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Tak ada lagi keheningan dingin setiap pagi. Sophia mulai menyapa lebih dulu. Kadang dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, membuatku tertawa. "Selamat pagi, Raka, manis," katanya sambil tersenyum malu-malu. Aku mulai mengajaknya keluar rumah. Awalnya hanya duduk di taman belakang, lalu ke taman kota yang sunyi. Perlahan, aku dorong kursi rodanya melewati jalan setapak sambil bercerita tentang masa kecilku. Ia mendengarkan dengan mata berbinar, seperti anak kecil mendengarkan dongeng. Yang aneh, aku mulai menunggu waktu-waktu itu. Setiap senyumnya seperti hadiah. Setiap tawanya seperti pelukan. Aku lupa kalau aku dibayar. Aku lupa kalau aku di negeri asing. Hatiku mulai menetap di sampingnya. Tapi tidak semua mudah. Suatu malam, Sophia menangis diam-diam di kamarnya. Aku mendengar isaknya, pelan dan tertahan. Aku mengetuk pintu, "Sophia, kamu baik-baik saja?" Ia tidak menjawab. Aku membuka pintu perlahan, dan melihatnya duduk di kursi roda menghadap jendela. Tubuhnya gemetar. Aku lelah. Aku ingin bisa berjalan lagi. Aku ingin menari lagi, Raka. Tapi tubuhku mati, katanya dengan suara pecah. Aku mendekat dan berlutut di depannya. "Tubuhmu mungkin terluka,
Tapi jiwamu tidak. Kamu masih hidup, kamu masih bisa mencintai, kamu masih cantik. Ia menatapku dengan mata merah. Kenapa kamu bilang begitu? Aku ini rusak. Aku menggenggam tangannya. Karena aku tidak pernah melihatmu sebagai orang yang rusak. Aku melihatmu sebagai wanita yang kuat. Sejak malam itu, kami makin dekat. Aku mulai jadi bagian dari rutinitasnya, bukan sebagai perawat, tapi sebagai seseorang yang ia percaya. Ia bahkan mulai belajar memasak makanan Indonesia dengan bantuanku. Suatu siang, ia membawaku ke dapur dan berkata, "Hari ini aku ingin masak nasi goreng. Kamu bantu aku, ya? Tapi jangan tertawa kalau gosong." Aku tertawa. Janji, paling aku kabur pelan-pelan aja. Kami tertawa bersama. Di saat-saat seperti itu, aku merasa, inilah rumahku. Namun, badai datang ketika aku menerima telepon dari ayah Sofia. "Raka, aku dengar kamu terlalu dekat dengan anakku. Jangan lupa, kamu di sini sebagai pekerja. Jangan lupakan batas." Suara pria itu dingin dan tegas. Aku tahu, sejak awal, hubunganku dengan Sofia akan dianggap salah. Aku bukan siapa-siapa. Hanya anak kampung dari negara jauh. Aku mulai menjaga jarak. Tak banyak bicara, tak banyak bercanda. Sofia merasakannya. "Kamu berubah, Raka." "Kenapa?" tanyanya suatu pagi. Aku terdiam. Tapi akhirnya aku berkata, "Ayahmu menelepon." Dia tidak setuju. Sofia menarik napas dalam-dalam. "Ayahku tidak mengerti. Aku yang memilih mencintaimu. Bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu baik. Tapi karena kamu membuatku hidup kembali. Dan, aku ingin kamu tahu satu hal." "Apa itu?" tanyaku pelan. Sofia mengeluarkan secari kertas dari laci. Sebuah surat wasiat. "Aku mengganti warisanku. Kalau terjadi apa-apa denganku, kamu tidak hanya mendapat uang, tapi juga hak tinggal, dan rumah ini. Karena kamu bukan sekadar bagian hidupku, kamu adalah hidupku." Aku terpana. "Sofia, aku tidak butuh uangmu." "Aku tahu," katanya. "Justru karena itulah aku memberikannya." Hari demi hari berlalu. Hubungan kami makin kuat. Aku melamar Sofia dengan cara sederhana, di taman, di bawah pohon maple yang daunnya mulai berguguran. Ia menjawab dengan air mata dan pelukan. Kami tidak sempurna. Tapi cinta kami nyata. Kini, aku bukan lagi TKI yang ditugaskan merawat pasien. Aku adalah suami dari seorang wanita luar biasa yang dulu kehilangan segalanya, dan kini membangun ulang hidupnya bersamaku. Kadang aku berpikir, semua ini dimulai dari satu niat, mencari uang untuk ibuku. Tapi semesta memberiku lebih, rumah, cinta, dan kehidupan baru. Dan setiap malam sebelum tidur, Sofia masih membisikkan kata yang sama, dengan logat yang tak pernah bisa sempurna. Sudah 2 bulan sejak aku dan Sofia bertunangan. Rumah ini tak lagi sunyi. Tiap pagi penuh tawa, aroma kopi, dan suara Sofia menyanyikan lagu Jawa yang tak pernah pas nadanya, tapi selalu membuatku tersenyum. Namun, seperti semua kisah cinta, ujian tak bisa dihindari. Suatu hari, surat dari imigrasi datang. Aku disuruh datang ke kantor untuk klarifikasi dokumen. Status visaku, yang awalnya sebagai pekerja sementara, hampir habis. Dan sekarang aku bukan lagi perawat, aku adalah tunangan dari warga negara AS. Tapi aturan hukum tak semudah cinta yang kami jalani. Di kantor imigrasi, petugas memandangku dengan tatapan tajam. "Kamu tinggal di sini bersama Sofia Williams, ya?" "Iya, saya tunangannya." "Kalian sudah tinggal serumah, sebelum resmi menikah?" "Iya, tapi kami serius. Kami merencanakan pernikahan." Petugas mengangguk singkat. "Kami harus menyelidiki apakah ini pernikahan sah atau hanya cara untuk dapatkan status tinggal." Aku mengangguk. Aku tahu ini akan sulit. Malam itu, aku pulang dan menceritakan semuanya pada Sofia. Ia terdiam lama. "Jadi mereka pikir kamu cuma ingin menikahiku untuk tinggal di Amerika?" Aku menggenggam tangannya. "Aku tidak peduli dengan negara ini, Sof. Kalau harus pulang, aku pulang. Yang aku peduli, cuma kamu." Sofia memandangku, dan air matanya jatuh. "Kita harus lawan ini bersama. Aku tidak akan biarkan mereka pisahkan kita." Kami pun memutuskan untuk mempercepat pernikahan. Bukan untuk menantang siapapun, tapi untuk menguatkan apa yang sudah pasti, cinta kami. Pernikahan kami dilangsungkan sederhana, di halaman belakang rumah. Hanya dihadiri beberapa tetangga, perwakilan gereja, dan 2 sahabat Sofia dari masa lalunya. Sofia mengenakan gaun putih yang dibuat khusus agar nyaman dengan kursi rodanya. Aku mengenakan batik yang dikirim ibuku dari desa. Saat mengucapkan janji,
Sofia berkata dengan suara bergetar. Raka, kamu datang ke hidupku saat aku hancur. Kamu tidak hanya merawat tubuhku, tapi juga menyatukan kembali keping-keping jiwaku. Hari ini, aku tak hanya menjadi istrimu, aku menjadi utuh karenamu. Aku menjawab sambil menahan air mata. Sofia, aku datang ke negeri ini mencari penghasilan, tapi Tuhan memberiku kamu. Hari ini aku bersumpah, bukan sebagai pria yang ingin tinggal di Amerika, tapi sebagai pria yang ingin tinggal di hatimu, seumur hidup. Tangisan pelan terdengar dari tamu. Tak ada pesta besar, tapi cinta di antara kami terasa cukup untuk memenuhi langit. Namun, badai belum usai. Beberapa minggu setelah menikah, kondisi Sofia memburuk. Ia mulai sering kelelahan. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa cedera lama pada tulang belakangnya mulai menimbulkan komplikasi saraf. Ada risiko infeksi dalam. Apa artinya ini? Tanyaku panik. Dokter menatap kami dengan serius. Kami harus lakukan operasi lanjutan. Tapi ini berisiko tinggi, terutama untuk pasien dengan kondisi psikis yang rapuh. Sofia hanya menatap kosong. Di rumah, ia menarik diri lagi. Ia kembali jadi dirinya yang dulu, dingin, tertutup, menolak disentuh. Aku takut, Raka, bisiknya suatu malam. Kalau aku tidak berhasil keluar dari ruang operasi, aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya. Aku menggenggam wajahnya. Aku sudah kehilangan banyak dalam hidup, tapi aku tidak takut kehilangan apapun lagi, kecuali kamu. Operasi itu jadi titik balik hidup kami. Hari operasi, aku duduk sendiri di lorong rumah sakit. Aku mengingat semua perjalanan kami, dari pertama aku datang, saat ia tersenyum di cahaya lilin, hingga pelukan pertama kami di bawah pohon maple. Jam demi jam berlalu. Jantungku seperti diremas tiap detik. Lalu, dokter keluar. Operasi berhasil. Tapi pemulihan akan sangat lama. Ia butuh dukungan penuh. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya, aku bisa memeluknya lagi. Aku cinta kamu, Raka. Hari ini, Sofia belajar berdiri perlahan dengan alat bantu. Ia masih belum bisa berjalan penuh, tapi ia tersenyum tiap kali tanganku menggenggamnya. Kami menanam pohon maple kecil di halaman rumah, sebagai simbol awal baru. Di bawahnya, kami ukir batu kecil bertuliskan, dari luka, tumbuh cinta. Aku datang ke negeri ini dengan ransel dan doa. Aku pulang setiap malam bukan ke rumah mewah, tapi ke hati seseorang yang mencintaiku tanpa syarat. Dan setiap pagi, ketika Sofia berhasil berdiri walau hanya 5 detik, ia akan berkata dengan senyuman yang membuat hatiku luruh, sudah 6 bulan sejak operasi Sofia. Pemulihannya lambat, penuh rasa sakit, tapi tiap harinya adalah kemenangan kecil. Hari pertama ia bisa berdiri 5 detik, kami rayakan seperti ulang tahun. Hari ia bisa mengambil 1 langkah dengan alat bantu, aku menangis diam-diam di dapur. Aku akan bisa berdiri di sampingmu, Raka, tanpa kursi roda, ucapnya dengan semangat yang dulu tak pernah kupikir akan muncul dari dirinya. Saat itu aku tahu, ini bukan lagi tentang menyembuhkan fisik. Ini tentang menaklukkan trauma, ketakutan, dan membangun masa depan. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi jendela, Sofia menggenggam tanganku dan berbisik pelan, Raka, bagaimana kalau kita punya anak? Aku terkejut. Bukan karena idenya, tapi karena keberanian di balik pertanyaannya. Sofia dulu merasa dirinya rusak. Tapi kini, ia ingin menciptakan kehidupan. Kalau kamu siap, aku lebih dari siap, jawabku sambil menyentuh pipinya yang mulai menghangat. Kami pun mulai berkonsultasi dengan dokter. Banyak risiko, terutama karena kondisi tubuh Sofia. Tapi dokter tidak menutup harapan. Dengan pengawasan intensif, masih ada peluang. 3 bulan kemudian, kami mendapat kabar yang mengubah segalanya, Sofia hamil. Tangis kami pecah di ruangan putih rumah sakit itu. Bukan tangis takut, tapi bahagia yang membuncah dari luka-luka yang sudah disembuhkan cinta. Aku akan jadi ayah, bisikku berkali-kali, nyaris tak percaya. Waktu berjalan cepat. Kehamilan Sofia berjalan penuh perjuangan. Ia harus bedrest hampir sepanjang hari. Aku yang dulu jadi perawatnya, kini jadi suami dan calon ayah yang siap berjaga setiap malam. Di sela kesibukan itu, aku mulai memikirkan sesuatu yang sudah lama tertunda, membuka usaha makanan Indonesia. Suatu hari, aku membuatkan Sofia soto ayam. Saat dia mencicipinya, matanya membulat. Ini enak banget. Kenapa kamu nggak buka warung? Aku pikir, siapa yang mau beli makanan Indonesia di sini? Sofia tertawa, mulai besok, aku jadi pelanggan pertamamu. Dan aku akan promosiin ini ke semua temanku. Dengan dorongan darinya,
Aku menyewa kios kecil di food court dekat taman kota. Kupasang tulisan sederhana, RKS Warung, Indonesian Comfort Food. Menu hari pertama, nasi goreng, soto ayam, dan rendang. Hari pertama sepi. Hari kedua, hanya 2 orang. Tapi hari ketiga, Sofia datang dengan kursi rodanya dan memesan makanan sambil siaran langsung di akun media sosialnya yang punya ribuan pengikut. Guys, suami aku masak makanan ternak se-Texas. Harus coba. Seminggu kemudian, warung kecil itu mulai ramai. Orang-orang lokal penasaran. Mereka mulai menyukai rasa rempah-rempah yang asing di lidah mereka. Bahkan seorang blogger makanan datang dan menulis review yang membuat antrian mengular. Seminggu kemudian, warung kecil itu mulai ramai. Orang-orang lokal penasaran. Mereka mulai menyukai rasa rempah-rempah yang asing di lidah mereka. Bahkan seorang blogger makanan datang dan menulis review yang membuat antrian mengular. Aku menangis malam itu. Bukan karena lelah. Tapi karena aku tahu, di negara asing, aku sudah mulai menanam akar. Lalu tiba hari yang paling menegangkan dalam hidup kami, kelahiran anak pertama kami. Sofia harus menjalani operasi sesar. Saat aku menunggu di luar ruang operasi, semua kenangan melintas cepat, dari pertama kali menginjak tanah Amerika, memandikan Sofia, senyum pertamanya, sampai janji-janji kami di taman. Kemudian, tangisan bayi terdengar. Perawat keluar sambil menggendongnya. Selamat, Raka. Anakmu perempuan. Aku menatap wajah mungil itu, dan dunia seolah berhenti sejenak. Begitu kecil, begitu rapuh, dan begitu sempurna. Kami menamainya Sinta, diambil dari kisah cinta klasik, lambang kesetiaan dan keberanian. Nama belakangnya? Williams Putra. Gabungan dari 2 dunia yang dulu terasa sejauh langit dan bumi, kini bersatu dalam satu nama kecil. Penutup, hari ini, hidupku tidak lagi tentang sekadar bertahan di negeri orang. Aku adalah suami, ayah, pemilik usaha, dan saksi bahwa cinta bisa menyembuhkan lebih dari luka. Ia membangun ulang hidup yang pernah hancur. Setiap pagi, Sofia duduk di balkon sambil menggendong Sinta, menyanyikan lagu anak-anak Indonesia. Dan aku, sambil menyiapkan makanan untuk pelanggan, sering berhenti sejenak, memandangi mereka berdua. Dulu aku datang ke Amerika dengan harapan mengirim uang ke desa. Kini aku mengirim sesuatu yang lebih besar, kebanggaan. Dan setiap malam, saat Sinta tidur di pelukan ibunya, Sofia masih berbisik, dengan suara lemah tapi penuh cinta. Kamu datang sebagai perawatku, tapi ternyata kamu adalah hidupku.